mengingatkan, karena esok kan datang bahagia. Di negeri yang sangat teristimewa, lahir engkau sebagai pemenang. Ingin dapat terikrarkan, ingin semua merasakan life inspiring unity. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Ayo semua cepat merapat, jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Ayo semua cepat merapat, jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Living for you, take it or leave it. Living for you hadir sebagai anugerah. Kita dengan harapan yang sama, menyatukan impian searah, saling menguatkan, saling mengingatkan, karena esok kan datang bahagia. Di negeri yang sangat teristimewa, lahir engkau sebagai pemenang. Ingin dapat terikrarkan, ingin semua merasakan life inspiring unity. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Ayo semua cepat merapat, jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Ayo semua cepat merapat, jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Living for you, take it or leave it. Living for you hadir sebagai anugerah. Living for you, life inspiring unity. Kita dengan harapan yang sama, menyatukan impian searah, saling menguatkan, saling mengingatkan, karena esok kan datang bahagia. Di negeri yang sangat teristimewa, lahir engkau sebagai pemenang. Ingin dapat
inspiring unity. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Ayo semua cepat merapat jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Ayo semua cepat merapat jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Living for you, take it or leave it. Living for you hadir sebagai anugerah. Kita dengan harapan yang sama, menyatukan impian searah, saling menguatkan, saling mengingatkan, karena esok kan datang bahagia. Di negeri yang sangat teristimewa, lahir engkau sebagai pemenang. Ingin dapat terikrarkan, ingin semua merasakan life inspiring unity. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Ayo semua cepat merapat jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Ayo semua cepat merapat jadi insan sukses mulia. Take it or leave it, but take action now. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi. Living for you hadir sebagai anugerah. Living for you, take it or leave it. Living for you hadir sebagai anugerah. Kita dengan harapan yang sama, menyatukan impian searah, saling menguatkan, saling mengingatkan, karena esok kan datang bahagia. Di negeri yang sangat teristimewa, lahir engkau sebagai pemenang. Ingin dapat terikrarkan, ingin semua merasakan life inspiring unity. Living for you adalah hadiah. Living for you pasti penuh cinta. Living for you seperti pelangi.
Halo, selamat malam berarti semua. Mohon maaf ada kendala teknis tadi, saya harus terpental sebentar. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada semua partisipan yang sudah memiliki LH, Liftera ataupun mitra yang ingin mengetahui informasi terkait uh, Liftera pada malam hari ini ya. Oke, sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu dari kota mana saja yang sudah hadir, boleh chat di kolom chat ya. Cek dulu nih kota mana aja yang sudah hadir. Halo. Nah, dari Bali sudah hadir, dari Semarang Pak Agus sudah hadir juga. Oke. Arema dari Malang. Oke. Dari Malang juga. Lagunya bisa download di mana ya? Lagunya bisa diminta ke Pak Hendra atau ke saya. Dari Jogja juga sudah hadir. Batam, Bandung, Surabaya. Oke, Kelapa Gading. Pak Hendrata ya. Dari Jember, Bu Yulia. Oke, kota mana lagi? Palembang, Bogor. Kemudian, oke, nampaknya sudah semua ya. Dari Indonesia Timur belum ada nih. Ngalam Ridah, Malang yes. Oke, Probolinggo Jatim. Oke. Nah, oke Bro Ensis semua, pada malam hari ini kita akan belajar tentunya ya. Jadi sama-sama kita kosongkan gelas kita agar materi yang dibawakan oleh seorang dokter pada malam hari ini semuanya terserap oleh kita semua ya. Nah, luar biasa sekali pada malam hari ini pembawa materinya adalah seorang dokter. Beliau adalah sorry, konseptor dari Living Clinic tentunya, dan beliau juga sudah sempat hmm, mendapatkan rekor muri ya di teknik akupunturnya. Oke, langsung saja saya panggil Dr. Jimmy Wihono. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas Pijar. Siap, Dr. Jimmy. Ya. Dr. Jimmy aman ya? Saya sempat tumbang nih, Dok, after Malaysia. Hampir Oke, semua peserta kita ya, karena betul. jadwalnya Hampir sangat semua padat peserta ya. nih. Juga Betul, kita punya hiburannya sangat banyak ya, betul, makanannya juga betul sekali. berlimpah. Oke, dokter, langsung saja spotlight ini milik Anda, Dok. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, hari ini bersyukur ya kita bisa berkumpul lagi di sini ya. Minggu lalu kita baru ketemu semua di Malaysia. Saya rasa semua euforianya masih ada ya. Seneng ya bisa bisa ke Malaysia, kunjungan ke pabrik dan melihat semua bagaimana produk-produk kita diproses gitu. Dan hari ini saya ingin refresh kembali ya pengetahuan teman-teman tentang produk Liftera. Bagaimana Liftera ini bisa meningkatkan produktivitas hidup kita. Oke, yuk kita mulai ya supaya waktu tidak habis. Nah, Liftera ini ya dihadirkan itu karena 70% dari populasi manusia saat ini mengalami namanya gangguan subhealth atau boleh kita sebut setengah sehat ya. Tidak semua yang kita lihat lagi beraktivitas itu orang sehat ya. Banyak kan orangnya semua adalah subhealth. Kenapa? Karena pasti ada namanya kelelahan, ada yang kecemasan, pegal, kaku, sakit kepala, pusing ya. Kalau misalnya omset nggak bagus ya kan, susah konsentrasi, sering kedinginan, sinusitis, susah tidur ya. Ini adalah gangguan-gangguan yang paling banyak didapatkan pada masyarakat kita saat ini ya. Juga termasuk sakit lutut, sakit sendi, asam urat, gangguan pencernaan ya, asam lambung. Kenapa bisa asam lambung? Ya itu karena itu masalah pikiran yang tidak bisa terkontrol sehingga menyebabkan pengeluaran zat asam di lambung berlebihan. Ya, bahkan ada yang sampai juga memiliki banyak keluhan dengan namanya kista, miom, dan menstruasi yang tidak teratur. Nah, ini adalah target market daripada produk Liftera. Ya. Karena kalau orang sakit, ya itu biarkan aja rumah sakit yang tanganin. Ya, teman-teman jangan tanganin orang sakit deh. Karena 70% dari populasi manusia itu banyak kan yang mengalami namanya subhealth. Oke? Okay? Nah, untuk bisa meningkatkan produktivitas tubuh kita itu butuh dipanaskan. Sama seperti mesin, sama seperti mobil, ya itu semua harus dipanaskan.
Dan suhu normal yang paling bagus untuk tubuh kita itu ada di kisaran 36,4 sampai 37,2. Nah, kalau di bawah 36,4 maka kita bisa mengalami namanya sakit. Dan di atas 37,2 itu juga namanya sakit ya. Jadi yang paling bagus itu ada di antara 36,4 sampai 37,2. Jadi ya bagi teman-teman yang punya temperatur di rumah itu boleh diukur temperatur masing-masing ya. Karena sudah banyak survei yang membuktikan kalau suhu tubuh di bawah 36,4 itu bisa kena namanya penyakit kanker. Ya, hati-hati ya. Kenapa? Karena aliran darah menjadi lambat, otomatis pertumbuhan sel tidak bagus bisa terjadi ya. Kalau suhu tubuh kita turun 1 derajat, otomatis kekebalan tubuh kita juga akan turun hingga 30%. Dan metabolisme kita juga akan berkurang 20%. Metabolisme artinya kemampuan tubuh kita untuk memproses makanan yang kita makan. Nah, jadi kalau orang yang tubuhnya dingin, metabolismenya terganggu, efeknya adalah penyakit diabetes. Ya, jadi penyakit diabetes bukan hanya sekedar kita konsumsi makanan yang manis-manis, tapi juga diakibatkan oleh tubuh kita yang dingin, sehingga metabolisme kita terganggu. Oke? Dingin juga bisa kita sebut dengan tubuh yang lemah, tidak sehat, yaitu hipotermia. Nah, prinsip pengobatan tradisional Tiongkok ya ini sudah membuktikan sejak 4.000 tahun yang lalu, di mana orang yang lemah atau defisiensi akibat dari kecapekan, kurang tidur, kurang energi, itu menyebabkan tubuh menjadi dingin atau cold. Ya. Tubuh yang dingin itu bisa dirasakan sewaktu tidur, ya, itu kedinginan, selimutnya mesti tutup sampai ke kepala, menggigil, ya. Nah, dingin yang berlebihan ini lama-lama akan menyebabkan namanya lembab. Contoh, kalau kita pegang dinding ya, dinding ini kalau dingin biasanya catnya akan terkelupas, itu namanya lembab. Ya, nah lembab itu akan menyebabkan namanya kondensasi. Ya, kondensasi itu sendi-sendi menjadi kaku, ya, makanya sering terasa pegel, ya, ada bagian yang nyeri, dan lama-lama aliran darah tidak lancar, namanya blood inactivity. Badan akan jadi sakit dan bengkak. Dan bengkak ini akan menyebabkan namanya blockage atau penyumbatan ya, membesar, otomatis jalannya tertutup. Nah, penyumbatan-penyumbatan inilah yang akhirnya menjadi radang. Radang yang tidak diatasin bisa menjadi tumor dan kanker. Oke, bisa paham ya sampai di sini ya. Semoga saya tidak terlalu cepat. Nah, Liftera sendiri ya ini adalah satu perangkat yang luar biasa menggunakan 3 teknologi dalam satu perangkat, yaitu teknologi terahertz dengan geomagnetic field ya. Jadi banyak terahertz di lapangan saat ini, tapi tidak semua terahertz punya namanya geomagnetic field. Jadi harus kita bisa bedakan ya. Jadi kalau ditanya, oh apa perbedaan terahertz living clinic, living for you dengan terahertz produk-produk lain? Yaitu perbedaannya kita punya namanya geomagnetic field atau medan magnet ya, medan magnet. Nah, Halo, yang Dokter kedua Jimmy. punya Sorry teknologi sebentar, Dok. pulse Eh, electromagnetic field. slide-nya Ya, belum tampil ya, Dok? ya, Slide-nya memang belum tampil ya? loh, belum. Sudah, bentar ya, saya coba cek Siap. lagi. Coba share Sorry, ya, Dok sorry. ya. Oh, oke, sorry, sorry, sorry. Oke, sudah muncul? Siap, sekarang sudah aman, Dok. Silakan. Oke, oke, sorry ya teman-teman semua ya, saya terlalu apa excited ya untuk bisa membawakan produk luar biasa ini ya. Nah, ini adalah slide yang tadi saya cerita tentang defisiensi, ya, cold, kelembapan, kondensasi, dan penyumbatan ya. Nah, ini produk kita. Produk kita tadi punya 3 manfaat atau 3 teknologi di dalamnya. Pertama, teknologi terahertz dengan geomagnetic field. Yang kedua, punya namanya teknologi PEMF, Pulse Electromagnetic Field. Ya. Teknologi PEMF ini sudah ada sekitar 40 tahun juga ya. Udah ada 40 tahun. Biasanya digunakan di tempat-tempat fisioterapi. Jadi kalau teman-teman yang pernah berkunjung ke
klinik-klinik fisioterapi ya bisa ditemukan produk-produk PEMF. Dan yang ketiga ada namanya teknologi far infrared ray. Jadi ada 3 teknologi dalam satu perangkat ya, luar biasa ya. Di mana-mana kita saat ini jumpa cuma hanya maksimum 2 ya, 2 teknologi dan tidak selengkap dengan produk Liftera kita. Oke, dan satu lagi yang membedakan produk kita dengan produk-produk yang ada di pasaran, plug energi kita itu terbuat dari namanya titanium. Nah, kenapa titanium? Titanium itu memberikan efek yang lebih powerful ya, di mana kita menghemat waktu 20 menit itu sudah setara dengan kita terapi di tempat lain ya selama 2 jam. Jadi 20 menit ini sudah cukup seperti kita olahraga ya, kita jalan selama 2 jam. Jadi waktu adalah hal yang paling berharga. Nah, kenapa produk kita luar biasa? Karena membantu kita menghemat waktu. Saya tidak bisa bayangkan 30 menit kalau saya tidak pegang handphone. Ya, apa yang terjadi? Waktu saya buka handphone itu pasti chatnya udah ratusan gitu ya. Mau balasnya udah susah. Nah, untung dengan produk Liftera ini saya hanya perlu 20 menit ya untuk tidak pegang handphone. Nah, ini produk kita juga banyak sertifikasinya ya, sudah ada FDA, SGS ya kan, juga ada sudah Institute Service Europe Teknologi juga sudah ada ya. Jadi jangan takut ya untuk menggunakannya. Nah, Terahat sendiri ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2014 ya. Juga merupakan salah satu dari 10 penemuan yang akan mengubah dunia ya. Jadi Terahat ini adalah suatu frekuensi yang dipancarkan sehingga menghasilkan namanya gelombang ya, gelombang ini sama dengan frekuensi sel tubuh kita ya, sehingga dia punya 2 fungsi utama yang bisa kita dapatkan. Pertama, sel yang lemah untuk menjadi sehat. Nah, yang kedua, dia bisa menghilangkan sel-sel jahat yang bermutasi di dalam tubuh kita. Nah, banyak yang bertanya, kenapa frekuensi ini dipancarkan, tapi dia bisa mendapatkan 2 fungsi sekaligus. Ya, karena dalam satu frekuensi itu ada 2 gelombang, yaitu gelombang tinggi dan gelombang rendah. Ya, jadi dipancarkannya itu dia tidak langsung dalam satu nada, ya. Misalnya kita main nada do, re, mi, ya. Kita misalnya bukan hanya nada do gitu atau nada gitu, tapi dia akan mulai dari do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do, berulang-ulang frekuensinya ya. Jadi ada frekuensi do yang bisa menyehatkan sel, ada frekuensi re yang bisa menghancurkan sel jahat, ada frekuensi mi yang bisa membantu mengaktifkan kembali sel yang lemah gitu. Jadi frekuensinya berulang-ulang dipancarkan, makanya dia bisa mempunyai 2 fungsi dalam satu kali pancaran gelombang ya. Bisa paham ya? Nah, terahertz ini berada di antara microwave dan infrared. Microwave itu kita tahu ya, alat untuk memanaskan makanan yang bisa kita beli ya, yang siap saji atau yang sudah dingin, karena dia bisa menghasilkan gelombang panas ya. Sama, frekuensi terahertz juga bisa menghasilkan gelombang panas. Cuman bedanya microwave punya radiasi, terahertz sudah bebas radiasi. Nah, itu perbedaannya sehingga aman untuk kita gunakan sehari-hari. Oke. Nah, di atas terahertz itu ada namanya infrared ya. Jadi terahertz ini berada di antara microwave dan infrared. Infrared radiasinya nggak begitu banyak, tapi ultravioletnya itu juga tidak bagus untuk tubuh kita. Makanya kita pilih terahertz di tengah-tengahnya ya, sehingga tidak ada efek samping yang bisa menyebabkan kerusakan di dalam tubuh kita. Oke? Frekuensi terahertz ini ada di antara 100 GHz sampai 10 terahertz. Nah, jadi do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do, dari 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 terus sampai 10 terahertz balik lagi ya gitu. Jadi berulang gitu. Bisa paham ya? Nah, jadi ada juga ilmuwan yang sudah kita kenal namanya Nikola Tesla ya, bahkan sekarang ada mobil yang menggunakan nama beliau sebagai mereknya ya. Jadi kalau menurut beliau ya, rahasia di alam semesta ini
perlu kita pikirkan ada tiga ya. Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah frekuensi, dan ketiga adalah vibrasi. Ya, jadi tiga hal aja yang penting. Energi, frekuensi, vibrasi. Sama setiap manusia saat ini ya. Semua orang makan, betul? Kita makan semua adalah untuk mendapatkan energi gitu. Dan semua alam semesta ini bervibrasi. Buktinya bumi berputar ya. Nah, setiap putaran itu menghasilkan energi juga gitu. Dan setiap putaran itulah yang disebut namanya vibrasi. Oke. Nah, ini juga salah satu ilmuwan Sergei Benhayon ya. Tahun 99 sudah disebutkan seluruh alam semesta ini adalah energi dan semua terjadi karena energi. Begitu juga tubuh kita. Tubuh kita adalah medan energi. Dan biasa kita hanya dapat energi dari makanan, sekarang kita bisa dapat energi dari listrik yang diubahkan frekuensi terahertz ke sel tubuh kita ya. Jadi tubuh kita ada sel, ada atom, ada partikel, semua frekuensinya sudah dicocokkan dengan frekuensi terahertz ini. Dan vibrasi yang dihasilkan ya, ini menciptakan tambahan energi spesifik untuk sel tubuh kita. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya frekuensi yang dipancarkan, ya, otomatis dia menghasilkan namanya vibrasi. Ya. Sama seperti radio, saya sering bilang ya, radio itu menghasilkan namanya vibrasi. Buktinya kalau kita belum dapat angka yang tepat, itu ada keluar suara zzz, kayak lebah gitu ya. Itu adalah vibrasi. Nah, jadi sama frekuensi terahertz ini kalau dipancarkan ke tubuh kita, dia akan menghasilkan namanya vibrasi yang akan mengurai sel di dalam tubuh kita. Jadi sel tubuh kita itu kalau diurai semuanya, otomatis dia akan bergerak gitu. Nah, dengan pergerakan, setiap pergerakan itu akan menghasilkan namanya energi untuk sel di dalam tubuh kita. Buktinya angin ya. Angin bergerak akan menghasilkan pembangkit listrik tenaga angin. Angin yang diam tidak menghasilkan apa-apa. Sama, sel dalam tubuh kita kalau diam, dia tidak menghasilkan apa-apa. Tapi sel dalam tubuh kita kalau bervibrasi atau bergerak, dia akan menghasilkan energi untuk sel dalam tubuh kita juga. Jadi, kita bisa dapatkan energi bukan hanya dari makanan, tapi juga bisa dapatkan dari frekuensi terahertz. Oke, bisa paham ya? Oke, dan ini adalah rangkuman dari beberapa tempat di dunia yang memiliki geomagnetic field terkuat ya. Jadi bukan hanya 6 tempat ini, tapi masih banyak tempat lainnya. Cuman ini adalah 6 tempat di dunia yang memiliki geomagnetic field. Geomagnetic field ini fungsinya adalah apa? Fungsinya dia adalah medan magnet alami yang bisa membantu kesehatan dalam tubuh kita. Buktinya apa? Oke, pernah ada gelang magnet ya. Zaman dulu ada gelang magnet yang bisa menyehatkan badan gitu ya kan? Pernah ya? Ada kalung magnet juga bisa menyehatkan badan. Nah, inilah fungsi geomagnetik, bisa menyehatkan sel dalam tubuh kita. Artinya dia bisa menjaga sel kita punya energi itu tetap ada, ya, tetap tidak hilang atau setelah kita terapi itu jadi sia-sia gitu. Nah, 6 tempat ini ada di kutub utara, kutub selatan, ya, atau biasanya disebut poles, ya, atau titik tengah lah, ya, titik tengah dari bumi, satu di atas, satu di bawah, ya, sehingga bumi bisa berputar. Terus yang kedua ada di India, Kasar Devi Temple, ya. Lucunya, sejak zaman dahulu orang-orang kuno itu sudah tahu fungsi daripada geomagnetik ini ya, sehingga mereka selalu membangun tempat-tempat yang penting di daerah ini gitu ya. Ini buktinya ada kuil ya, ada Stonehenge ya. Stonehenge di London ini UK ya. Ini adalah tempat pertemuan daripada raja-raja. Terus ini di Serbia juga ada Balkan dan Pannonian Basin, di Machu Picchu Peru juga ada gitu ya kan. Jadi orang-orang sudah tahu tentang geomagnetik field ini sejak zaman dulu. Ya, juga ada magnetic hill ya di Ladakh India. Nah, kenapa ya? Jadi ini geomagnetic field ini sejak dulu dipakai sebenarnya untuk menyehatkan orang-orang sakit ya. Jadi di sana orang sakit itu bisa sembuh, makanya dijadikan tempat pemujaan gitu ya kan. Karena secara natural sebenarnya terahertz ini juga sudah ada di alam semesta kita. Nah, yaitu dari mana?
dari sinar dan gelombang bulan dan bintang gitu. Makanya itu kalau di tempat-tempat yang gelap ya, itu kita tidak dapat melihat secara langsung ya, tapi sudah ada dipakai sejak zaman dahulu kala ya. Saya suka pakai ilustrasi daripada kunjungan saya yang terakhir ya, itu di Bali. Di Bali ada satu tempat namanya Tirta Empul. Tirta Empul itu ada satu tempat pemandian yang cukup jauh dari pemukiman masyarakat ya, sehingga tempat itu agak gelap. Tapi kalau setiap bulan purnama itu selalu penuh dengan manusia. Ya, kenapa? Karena pancaran gelombang dari sinar bulan itu frekuensi air yang ada di kolam tersebut, sehingga banyak orang yang datang ke kolam tersebut untuk berendam ya, untuk menyucikan diri katanya, itu banyak yang mengalami kesembuhan dari penyakit-penyakitnya. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa terahes bisa menyembuhkan orang. Dan bukan hanya di Bali ya, masih banyak tempat lagi. Misalnya di Prancis ada Londres ya kan. Nah, terus misalnya di uh, Arab Saudi ya ada air jam-jam ya. Itu karena ada frekuensi atau intervensi dari natural terahes di dalamnya. Sehingga frekuensi air yang diurai itu ukurannya lebih kecil daripada air yang ada di tempat-tempat lain. Misalnya ya di Mekah itu air jam-jam ya, itu ukurannya cukup kecil ya, 40 Hz ya. Atau boleh dibilang gampang untuk masuk menyerap ke dalam tubuh kita. Tubuh kita selnya 60. Nah, terus sudah dibuktikan juga bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit ya. Cuma mungkin sekarang banyak intervensi dari manusia yang mungkin ada perubahan-perubahan sedikit aja. Oke, next ya. Next teknologi kedua ya. Teknologi kedua namanya PMF ya. Ini juga sejak tahun 40-an. Ini sudah banyak namanya jurnal kedokterannya atau ribuan uji klinis yang sudah dibuktikan ya. Ini adalah suatu teknologi yang bisa merangsang metabolisme sel ya. Jadi biar penderita diabetes misalnya ya kan, gangguan metabolisme ya, terus yang punya masalah suka pencernaan terganggu ya, habis makan begat, tidak bisa cerna, itu adalah gangguan metabolisme. Nah, dengan teknologi PMF ini, dia bisa membantu merangsang kembali metabolisme sel dalam tubuh kita. Ya. Karena kenapa? PMF ini dia juga menghasilkan getaran, ya, getaran. Getaran yang mungkin tidak bisa kita rasakan, tapi bisa dinikmatin oleh sel di dalam tubuh kita. Oke? Nah, dia menghasilkan satu gelombang ya yang dikombinasikan dengan terahes ini, dia bisa menjadi namanya bioresonansi atau kita sebut namanya gelombang khusus lah ya. Jadi gelombang khusus inilah yang membantu panas yang dialirkan itu dari kaki kita melalui plat titanium itu bisa naik sampai ke atas dan berputar di dalam tubuh kita. Makanya kalau kita duduk, tidak heran kalau kita bisa berkeringat. Padahal yang dipanasin kaki kita, tapi yang berkeringat adalah kepala kita. Ya, itu adalah salah satu bantuan dari namanya teknologi PEMF. Ya. Jadi PEMF ini juga secara lokal bisa meningkatkan suhu tubuh kita ya dengan cepat. Otomatis kalau sel dalam tubuh kita itu dipanaskan, kita punya imun juga akan meningkat. Oke? Nah, yang ketiga kita punya namanya teknologi far infrared ray ya, atau bahasa Indonesia disebut dengan gelombang inframerah jauh atau panjang ya. Jadi far infrared ray ini fungsinya apa? Pertama, kalau menurut saya fungsi paling utamanya adalah dia membantu menghilangkan semua masalah bakteri ya, bakteri ya, sehingga kalau kita pakai alat ini, kalau kita sharing dengan orang lain ya itu tidak rasanya geli ya gitu, karena infrared ray ini bisa menjadikan seperti steril ya, steril, membantu mensteril alat yang kita pergunakan gitu, sehingga kalau kita pakai dengan orang lain itu kita tidak merasa gimana gitu ya. Jadi selain dari fungsi itu, infrared jauh ini ya juga bisa membantu mengaktifkan kembali sel makanan yang kita makan di dalam tubuh kita. Nah, ibaratnya begini,
Kita tahu ya vitamin D ya. Vitamin D kita tahu sangat terkenal zaman-zaman COVID ya. Setiap orang itu makan vitamin D saat ini. Nah, dulu sebelum COVID itu tidak ada yang konsumsi vitamin D ya. Boleh dibilang sangat jarang orang konsumsi vitamin D. Kenapa? Karena sebenarnya vitamin D ini sudah ada ya, sudah ada sejak zaman dahulu dari sinar matahari gitu. Bukan dari makanan. Iya, dari makanan. Tapi kalau kita makan, terus tidak ada sinar matahari, vitamin D itu tidak bisa terbentuk gitu. Nah, jadi infrared ini berfungsi sebagai pengganti daripada sinar matahari. Sehingga makanan yang kita makan, kalau dia butuhkan sinar matahari, bisa diaktifkan dengan infrared ray ini gitu. Ya. Jadi dia berperan penting dalam pertumbuhan makhluk hidup juga gitu. Jadi selain sebagai antibakteri, dia bisa membantu sel-sel dalam tubuh kita itu bisa menerima semua elemen makanan yang kita makan ya, dari air, dari protein, dari lemak, dari garam ya, dan semua mineral di dalamnya. Oke? Kita paham ya? Jadi tiga teknologi ini menurut saya sangat luar biasa ya, bisa dipadukan dalam satu perangkat sangat 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 luar biasa lah ya. Jadi untuk itu saya ada rangkumkan ya, ini dari penelitian yang sudah dilakukan 6 jenis penyakit yang paling cocok untuk digunakan perangkat ini ya. Jadi penyakit pertama adalah penyakit kardiovaskular atau cerebrovaskular. Saya lebih suka sebutkan adalah penyakit gangguan pembuluh darah ya, gangguan pembuluh darah. Nah, kedua bisa mengatasi berbagai rasa sakit dan peradangan. Ketiga untuk penyakit ginekolog atau hormonal. Keempat bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kelima bisa membantu pelangsingan dan penurunan berat badan atau menghilangkan lemak yang berlebihan. Juga cocok untuk orang yang sehat tadi ya, orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Nah, karena bisa membantu mengaktifkan energi di dalam sel kita, menyingkirkan penyumbatan dan membangun kembali kesehatan kita. Oke? Oke. Penyakit kardiovaskular atau cerebrovaskular ini saya sebut dengan penyakit pembuluh darah. Kenapa penyakit pembuluh darah ini bisa terbantu dengan terapi Liftera ya? Karena tadi frekuensi tadi menghasilkan vibrasi dan geomagnetic field itu ya dipadukan bersamaan, dia mengurai setiap pembuluh darah di dalam tubuh kita ya, atau boleh dibilang tera atau jutaan kali dalam 1 detik gitu. Terahertz artinya jutaan ya, frekuensi yang dipancarkan itu jutaan kali ya. Jadi kalau sudah dipanaskan ya terus diurai lagi, saya yakin semua sumbatan itu bisa lepas. Sama seperti emas ya. Emas kalau kita panaskan mencair ya, apalagi kalau diurai akan terpencah-pencah ya. Sama juga dengan penyumbatan-penyumbatan di dalam tubuh kita. Oke, makanya bagi yang punya keluhan dengan namanya penyakit gangguan pembuluh darah ya, Anda boleh terapi dengan perangkat Liftera ini supaya pembuluh darah Anda bersih dan kita bisa bebas dari namanya ancaman penyakit jantung dan penyakit di otak atau stroke. Nah, yang kedua, bisa menghilangkan rasa sakit dan peradangan ya. Nggak mungkin Pak, ini saya habis terapi makin sakit. Ada ya, ada teman-teman yang makin terapi makin sakit ya. Sebenarnya kalau kita bicara sakit, sakit adalah suatu signal yang diberikan tubuh kita untuk supaya tubuh kita itu bisa memperbaiki daerah tersebut. Ya, ibaratnya gini, saya suka pakai ilustrasi tangan yang dipotong. Ya, ini tangan saya. Tangan saya kalau saya potong, sakit nggak? Pasti sakit ya kan? Tapi sakit ini adalah suatu signal yang diberikan oleh tubuh saya supaya otak saya akan mengirim pasukan ke tempat yang terpotong ini supaya bisa perbaiki. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau saya potong terus tidak ada rasa. Bagaimana tubuh saya tahu tempat ini bermasalah? Tidak tahu ya. Sama seperti kebakaran. Alarm kebakaran itu berbunyi, itu artinya kita harus cari sumbernya supaya kita bisa mengatasi kebakaran tersebut tidak merembet sampai semuanya. Begitu juga dengan rasa sakit. Jadi kalau Anda melakukan terapi, besoknya Anda merasa sakit,
Puji Tuhan, ya, itu artinya tubuh Anda lagi memperbaiki bagian tersebut, gitu loh. Ya, jangan takut. Lanjutkan lagi, biarkan rasa sakit itu sampai hilang. Ya, kalau misalnya pertama kali ya kita olahraga, besoknya sakit nggak badannya? Pasti sakit kan? Tapi untuk supaya tidak sakit, apa yang harus kita lakukan? Olahraga lagi, ya. Kalau kita berhenti, terus minggu depan baru olahraga lagi, ya sakit lagi gitu. Jadi sakitnya jadi tidak ada habis-habisnya. Nah, bisa paham? Oke, jadi jangan takut ya. Nah, peradangan itu terjadi tadi juga saya sebutkan karena adanya penyumbatan. Ya, jadi kalau penyumbatan ini sudah dilancarkan, otomatis sakit ini tidak akan kembali lagi. Ya, dia akan berangsur-angsur menghilang dari yang sakitnya besar jadi sedang, sedang jadi kecil, kecil jadi hilang. Gitu ya. Cuma butuh proses, butuh waktu, jangan takut. Oke. Nah, yang ketiga bisa membantu penyakit ginekologis dan hormonal ya. Kenapa penyakit ginekologis dan hormonal ini bisa terbantu ya? Hmm, Ilustrasinya begini ya. Mungkin teman-teman banyak pernah dengar ya, kalau lagi menstruasi jangan minum air dingin, betul ya? Pernah ya? Nah, itu kenapa gitu? Karena menstruasi itu artinya darah yang harus terbuang itu harus keluar, dikeluarkan ya. Tapi kalau kita minum air dingin, badan kita jadi dingin, otomatis darah yang mau dikeluarkan jadi membeku. Nah, dengan efek thermal panas yang dihasilkan dengan teknologi terahertz, PMF, dan far infrared ini, ya, dia menghasilkan panas yang bisa melancarkan sirkulasi di dalam tubuh kita, sehingga semua sumbatan-sumbatan bisa ditembus atau terbuka gitu. Jadi yang minum es tadi waktu menstruasi tidak perlu takut lagi ya. Nah, masalah-masalah itu semua akan bakal diatasin gitu ya. Terus hormonal kita bisa jadi bagus, kenapa? Karena energi yang dihasilkan itu akan meregenerasi sel-sel di dalam tubuh kita yang lemah. Ya. Sel-sel tubuh kita kalau sudah kuat kembali, dia bisa bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan porsi masing-masing. Oke? Nah, yang keempat ya, dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya. Oh, ini sudah banyak lah ya, mungkin bisa kita lihat ya. Ada Dokter Ishihara dari Jepang juga sudah ada penulis banyak buku tentang kekebalan tubuh ya. Nah, kekebalan tubuh ini bisa kita hasilkan dengan menaikkan suhu tubuh kita ya. Jadi suhu tubuh kita itu kalau naik 1 derajat, imun tubuh kita akan naik 5 sampai 6 kali lipat. Nah, itulah salah satu sebabnya kenapa kita bisa demam ya, demam panas gitu, diukur suhunya tinggi. Kenapa? Itu artinya tubuh kita lagi membangkitkan pasukan-pasukan imun di dalam tubuh untuk melawan infeksi dari bakteri ataupun virus. Nah, jadi kalau demam itu bagus ya, artinya tubuh Anda lagi berperang ya. Tapi Anda boleh bantu dia dong, kasih senjata, kasih amunisi ya, kasih peralatan misalnya dengan minum air putih yang cukup ya, dengan kasih bantuan obat penurun apa? Penguat imun ya, bukan penurun panas ya, penguat imun ya. Misalnya apa itu? Seperti vitamin C misalnya ya, atau sebagai apa imun booster ya, dari itu bunga echinonia namanya ya. Nah, itu lebih bagus daripada Anda menurunkan panas. Karena kalau Anda menurunkan panas, tubuh kita jadi nggak berperang gitu loh ya. Tapi kalau Anda tambah imun, artinya Anda memberikan amunisi kepada tubuh kita untuk bisa menang dari perang ini. Jadi kalau kita sudah menang dari perang ini, lain kali kalau ada bakteri yang sama datang lagi, kita sudah tidak takut. Tubuh kita sudah menang, sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, makanya kalau di luar negeri ya, dokter-dokter di luar negeri itu tidak langsung kasih obat penurun panas sebenarnya. Ya, mereka lebih suka memberikan penguat imun di balik daripada obat. Kecuali ada peradangan, ya biasanya ditambahkan obat-obat peradangan. Ya, nah ini juga menurut Profesor Chen Hong Chao ya, Jurnal Terapi Onkologi Biologi Tiongkok. Oke, ini juga sudah membuktikan ya bahwa kalau kita punya suhu tubuh meningkat ya, itu memperkuat efek kekebalan tubuh kita sehingga kita juga sanggup mengatasi metastasis sel jahat di dalam tubuh kita.
atau infeksi-infeksi yang ada. Oke? Nah, ini yang paling saya suka juga ini ya, bisa membantu pelangsingan dan penurunan berat badan. Kemarin saya diundang ke Kuala Lumpur ya. Saya pikir saya disuruh jadi pembicara di sana. Rupanya di sana saya hanya disuruh menikmatin ya, menikmatin pemandangan, menikmatin jalan-jalan, menikmatin makan-makan. Akhirnya pulang saya naik berat badan. Eh, ada nggak yang sama seperti saya naik berat badannya ya? Karena makanannya yang diberikan itu banyak kali ya. Jadi kita makan pagi baru siap udah makan siang udah siap udah makan malam gitu ya. Jadi suatu apa? Suatu reward ya, reward yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya ya. Jadi saya makan dari seafood ya sampai terakhir ditutup dengan durian musang king ya, itu juga sangat luar biasa ya, khas Malaysia. Tapi akhirnya berat badan saya naik ya, saya naik hampir 2 kilo lah ya, 2 kilo. Tapi puji Tuhan ya, hari ini saya sudah timbang kembali, saya sudah turun 1,1 kilo. Belum sepenuhnya ya, tapi sudah turun 1,1 kilo ya. Saya ada melakukan terapi dengan perangkat Liftera ini ya, untuk meningkatkan kembali metabolisme dalam tubuh saya supaya makanan-makanan yang saya makan itu ya itu bisa dicerna, tidak disimpan menjadi lemak. Nah, jadi pelangsingan dan penurunan berat badan ini adalah salah satu fungsi yang bisa kita dapatkan dari perangkat Liftera ya. Kita tahu orang normal itu sel dalam tubuh kita ada 60 sampai 40 triliun, 40 sampai 60 triliun ya. Nah, dalam 60 triliun sel itu ya, itu 300 sampai 500 miliar itu adalah sel lemak. Itu adalah hampir boleh dibilang seper 10 ya. Itu adalah orang normal. Tapi banyak orang saat ini itu sel lemaknya itu di atas 25. Nah, itulah yang tidak normal ya. Atau biasa kita sebut namanya BMI ya, Body Mass Index, perhitungan antara berat badan, lemak, otot, dan air di dalam tubuh kita. Nah, udah pernah ukur belum BMI masing-masing? Nah, BMI saya sekarang di bawah 25 ya. Nah, jadi masih termasuk sehat gitu loh. Tapi kalau teman-teman nanti ukur ya, BMI kita kalau di atas 25, nah Anda sudah harus mulai terapi dengan perangkat Liftera supaya jangan menjadi orang yang tidak sehat. Oke? Nah, jadi lemak ini kalau dipanaskan otomatis mencair ya, tapi bukan seperti mentega gitu. Nggak secepat itu. Untuk mencairkan lemak itu kita perlu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Yang pertama otomatis harus membatasi konsumsi kalori yang masuk lah ya. Kalori yang masuk itu jangan berlebihan. Supaya apa? Supaya proses penggunaan energi di dalam tubuh kita itu menggunakan cadangan. Cadangan kita adalah lemak gitu. Oke? Nah, jadi dengan hancurnya lemak ya otomatis kulit kita juga menjadi kencang gitu ya kan. Nah, itu bekas-bekas kita yang keriput-keriput juga bisa menjadi lebih ketat gitu ya kan. Nah, harus kita pastikan ya yang ingin mengalami penurunan berat badan atau pelangsingan ya. Ini nanti bisa kombinasi dengan produk baru kita ya, Makui Berry ya. Buat yang sudah ke Malaysia sudah tahu ya, sudah dapatkan informasinya. Nah, yang terakhir ya, ini sangat cocok untuk orang sehat yang peduli kesehatan. Kenapa? Ya, banyak seperti yang tadi kita cerita, bisa meningkatkan suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan efektivitas daripada sel kita, membantu detoksifikasi ya. Detoksifikasi itu terjadi kalau kita mengeluarkan keringat ya. Juga bisa meningkatkan energi ya, membersihkan meridien ya, menghilangkan dingin dan lembab di dalam tubuh kita sehingga keseimbangan tubuh kita kembali bagus. Otomatis dokter di dalam tubuh kita itu adalah dokter terbaik ya. Kalau kita berikan semua yang terbaik buat tubuh kita itu bisa menyembuhkan tubuh kita dengan sendirinya. Iya Pak, ya ini kalau dipotong tadi ya, dia bisa sembuh kan? Itu karena dia punya sistem pemulihan gitu. Tapi kadang dia tidak lancar, makanya pemulihannya lambat. Tapi kalau lancar, pemulihannya cepat. Contohnya kalau anak-anak kalau luka cepat sembuh. Kalau orang tua kalau luka susah sembuh kan? Itu karena
banyak yang tidak lancar. Tapi kalau kita pakai perangkat ini untuk membantu melancarkan, otomatis sel-sel dalam tubuh kita punya kesempatan menjadi dokter-dokter terbaik bagi kita semua. Oke? Nah, cara penggunaan ini ya buat yang punya ya, buat yang punya di rumah itu jangan menggunakan lebih dari 2 kali ya, cukup 1 kali aja, maksimum 2 kali ya. Dan sekali pemakaian itu tidak lebih dari 20 menit. Dan ingat harus minum 1 gelas air sebelum mulai terapi dan 1 gelas air sesudah terapi. Ini adalah minimum ya. Jadi yang bagus itu adalah 2 gelas sebelum dan 2 gelas sesudah ya. Nah, terus kalau misalnya kita lagi terapi, terus rasanya tidak enak, bingung, atau mual, atau mau pingsan ya, ada yang mau pingsan ya, itu artinya Anda stop dulu ya, tubuh Anda lagi kecapean ya, atau darah Anda lagi rendah, atau Anda lagi lapar ya, itu stop dulu ya, minum dulu air hangat atau air gula, nanti kalau sudah fit kembali, baru lakukan kembali ya. Terus kalau untuk memulainya itu, kalau di rumah, kita boleh mulai dengan gelombang yang rendah dulu ya. Jangan buru-buru ya, mulai dari gelombang rendah sampai gelombang tinggi. Nanti di akhir saya ada berikan beberapa panduan sesuai dengan usia dan penggunaan gelombangnya. Ya, terus ingat setelah terapi itu istirahat minimal 10 menit ya, dan jangan mandi langsung pada saat itu. Kenapa? Karena tubuh kita lagi panas gitu loh. Jangan langsung didinginkan. Frekuensi itu masih bekerja, gelombang itu masih bekerja di dalam tubuh kita sampai 4 jam berikutnya. Nah, jadi kenapa jangan mandi sampai 4 jam kemudian? Itu supaya tubuh kita punya apa yang kita terapi itu masih bekerja di dalam tubuh kita, tidak sia-sia gitu. Oke? Bisa paham ya? Jadi kalau 2 jam mandi boleh nggak? Boleh. Artinya hasil terapi yang kita dapatkan hanya selama 2 jam tadi gitu loh ya. Nah, tapi jangan langsung mandi ya, itu berbahaya karena bisa pori-pori kita lagi terbuka semua ya, lagi pengeluaran detoksifikasi racun dalam tubuh kita, makanya keringat. Kita langsung dinginkan itu nggak boleh ya, pori-pori kita langsung mengkerut, otomatis racun-racun yang mau keluar itu tidak bisa keluar. Nanti malah meracuni tubuh kita sendiri. Oke, oke. Kontraindikasi ya, ada beberapa orang yang tidak boleh pakai. Ingat hati-hati untuk orang yang hamil ya, karena ada getaran tadi ya, tidak bagus untuk yang punya bayi ya. Terus yang lagi menstruasi hari pertama ya, itu darah yang keluar nanti bisa jadi terlalu banyak kalau diurai dengan frekuensi gelombang tersebut. Terus untuk bayi ya atau anak-anak di bawah 12 tahun ya. Terus untuk yang punya benda logam atau eh, besi ya di dalam tubuh ya, atau misalnya alat pacu jantung ya yang menggunakan baterai, itu gelombangnya beda ya, itu jangan ya. Terus untuk pasien diabetes dengan komplikasi serius, misalnya kakinya sudah hitam, ya kan, itu artinya aliran darah sudah tidak jalan, itu janganlah ya, banyak resikonya. Terus untuk pasien yang punya gangguan-gangguan penyakit berat itu bagusnya dikonsultasi dulu ya, supaya dalam pengawasan itu lebih bagus. Oke. Nah, untuk panduan SOP LHH ya, Living Healthy Health, saya juga ada rangkumkan ya, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi untuk LHH kita ada siapkan kelengkapannya seperti spanduk, banner, voucher, kartu paket, sertifikat, flyer, poster, legalitas produk, poster price list, seragam, nota ya. Ini semua sudah kita siapkan. Hanya teman-teman siapkan adalah misalnya ya nomor induk berusaha ya, MPP, surat izin tempat usaha itu dari pemilik LHH ya. Sisanya semua sudah nanti kita siapkan buat teman-teman semua ya. Nanti yang tidak jelas boleh tanya-tanya ya. Terus kalau kita lihat ya, ini bintang-bintang itu ya, itu adalah bentuk soft copy ya teman-teman ya. Jadi bukan hard copy. Kenapa? Karena pengiriman ini kadang sangat susah ya. Kalau kita kirim nanti sampai sana rusak bentuknya jadi tidak bagus. Jadi kita kirimkan soft copy, teman-teman tinggal cetak sesuai dengan keperluan teman-teman ya. Karena setiap tempat itu pasti berbeda-beda ya desainnya. Nah, tapi jangan takut ya, kita punya beberapa eh, kriteria ruangan ya untuk LHH. Nah, ruangan yang kita perlukan itu sekitar 3 kali 4 ya, di mana muat untuk 4 alat liftera. Ya.
Karena dengan 4 alat Liftera ini sudah kita simulasi, pengembalian modal usaha jadi lebih cepat dan perputaran daripada usaha kita jadi lebih maksimal ya. Terus untuk ruangan bisa dicat dengan warna hijau Tosca atau nuansa warna-warna dari Living for You ya. Nah, yang belum tahu nanti bisa dapatkan juga dari Mas Fijar ya. Terus ruangannya itu haruslah bebas dari asap rokok ya, bersih karena kita memberikan pelayanan kesehatan ya. Terus kalau bisa ber-AC lebih bagus ya. Jangan takut kalau ber-AC jadi nggak bisa keringat ya. Ber-AC juga pasti tetap keringat kalau dengan perangkat Liftera ini. Terus ada tempat tunggu untuk customer ya, ada kursi terapi yang punya sandaran sehingga pasien bisa duduk tegak ya. Terus ada meja kasir, ada rak untuk sandal dan sepatu ya. Terus handuk, baskom, air hangat, food essence ya. Itu semua sudah kita rangkumkan untuk disediakan ya. Aromaterapi supaya orang yang datang bisa terapi dan sambil relaksasi ya. Terus persediaan air minum jangan lupa ya, air minum adalah yang paling penting ya. Kalau bisa promosikan air minum daripada embed hidrogen juga supaya efek terapi yang didapatkan lebih maksimal. Oke, terus proses melakukan terapi sudah kita rangkumkan juga ya. Kalau customer datang ya harus pendaftaran dan pencatatan di buku customer. Habis itu tanyakan kepada customer kita sudah makan atau belum. Ya, jangan sampai pingsan. Terus mempersilakan customer melepaskan alas kaki termasuk kaos kaki ya. Kita gantikan dengan sandal, habis itu kita suguhkan air minum, anjurkan customer kita untuk minum dulu sebelum terapi. Nah, setelah duduk di tempat kursi terapi, kita punya staff akan membasuh dulu kaki customer ya, sampai pijit-pijit sedikit lah ya, untuk dikeringkan, bukan refleksi ya, untuk pijit-pijit sambil untuk mengeringkan ya. Habis itu ada tulisan perhatian ya, itu teman-teman harus perhatikan. Customer dikasih duduk dulu ya, baru kita punya perangkat Liftera ini dikeluarkan untuk diletakkan di kakinya ya. Jangan sampai customer kita menginjak plat Liftera terlebih dahulu baru duduk ya. Karena Liftera bukan alat timbang badan ya, bisa rusak gitu loh. Alat timbang badan baru kita boleh berdiri di atasnya. Tapi untuk Liftera jangan berdiri di atasnya. Oke? Nah, setelah menyalakan mesin ya, pastikan customer tidak memegang ya, tidak memegang HP, jam tangan yang berbaterai atau alat yang memancarkan gelombang itu jangan ada dipegang ya. Dan selanjutnya setelah dilakukan terapi ya, setting level kekuatan sesuai dengan kondisi dan usia pasien. Oke, dan staff itu dianjurkan untuk menemani customer selama 20 menit ya, sambil boleh cerita, tanya jawab masalah kesehatan yang mungkin nanti bisa diberikan produk knowledge tentang produk-produk dari Living for You ya. Soft selling aja, soft selling ya. Terus selama 20 menit itu ya jangan ditinggalkan ya. Jadi kalau customer itu ditinggalkan nanti dia jadi bete, bosan duduk sendiri, dia tidak balik lagi gitu. Nah, setelah selesai terapi ya, minta customer kita lemaskan dulu kakinya. Jangan langsung berdiri ya. Dia lemaskan dulu kakinya sambil kita simpan dulu, geser mesin Lifteranya ya, supaya nanti waktu dia berdiri itu tidak berdiri di atas perangkat Liftera. Ya, oke. Terus setelah itu baru diarahkan untuk memakai kembali alas kaki dan disuguhkan kembali air minum ya. Habis itu tinggal diselesaikan administrasinya dan staf kita bisa lanjut untuk membuat laporannya. Setelah itu, ya staf kita nanti akan diajarkan untuk merapikan kembali tempat terapi dan membersihkan perangkat Liftera tersebut, walaupun sudah ada fungsi antibakterinya. Oke. Terus ini adalah contoh seragam staf, warna-warna yang boleh dipilih, nanti dipilih sesuai dengan nuansa daripada Living for You. Ya. Terus ini ada kita berikan soft copy untuk kartu member, ya, karena kita akan mengajarkan untuk menjual paket terapi ya, menjual paket terapi. Karena yang namanya terapi itu tidak bisa satu kali ya, satu kali itu bukan namanya terapi. Satu kali sembuh itu namanya magic. Gitu. Kalau terapi itu adalah untuk menjaga kondisi badan supaya tetap sehat, setiap hari makin sehat, makin sehat, makin sehat ya. Jadi anjurkan untuk pembelian paket supaya mereka bisa mendapatkan apa yang ingin mereka capai ya. Jadi ini adalah contoh kartu membernya.
Terus ada contoh stempel yang harus kita buat ya. Jadi mereka datang tinggal stempel, 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 stempel. Nah, stempelnya kalau sudah penuh artinya dia harus beli paket baru lagi. Nah, ini adalah desain gambaran ya buat teman-teman yang pengen punya LHH. Ini adalah tempat tunggu, ada tempat terapi, ada kasir, ada tempat untuk penggantungan poster dan sertifikat. Nah, terus ada tempat untuk banner ya, seperti ini. Simple ya, simple. Jadi 3x4 sudah cukup. Nah, terus nanti ini ada spanduk yang sudah kita desain untuk bisa digantung ya. Ini nanti tinggal dicetak sesuai dengan ukuran tempat masing-masing ya. Terus ini ada banner-banner yang sudah kita berikan juga soft copy-nya. Ini ada banner untuk produk, ada banner untuk Liftera, termasuk sertifikasi produknya dan legalitas bisnis di dalamnya. Terus ini ada sertifikat LH untuk owner daripada Living Happy House dan ada flyer untuk yang bisa dibagikan di sosial media ya. Terus ini adalah desain voucher daripada terapi Liftera yang kita jual ya. Kita Untuk promo jual biasanya, Dok. harganya 120.000 ya, 120.000 per kali ya, dan satu paket itu 1 juta 10 kali gitu. Oke, nah perhatikan ya di gambar bagian bawah itu ada usia dan level yang dianjurkan ya. Jadi di bawah usia 12 tahun tidak dianjurkan, untuk usia 12 tahun sampai 20 tahun itu dianjurkan di level 1 sampai 7, untuk usia 20 sampai 30 level 7 sampai 12, untuk usia 30 sampai 40 itu dimulai dari level 10 sampai 15. Untuk usia 40 sampai 60 dimulai dari level 12 sampai 15. Untuk usia 60 sampai 80 itu di level 13 sampai 17. Dan ingat ya, bagi penderita diabetes atau kakinya ada bengkak ya, itu dimulai dari level 1 sampai level 7 maksimal ya. Karena sudah ada beberapa kasus yang mungkin tidak ikut pertemuan Zoom yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi mengalami namanya melepuh ya. Tapi sebenarnya melepuh itu bukan hal buruk ya. Melepuh itu juga salah satu tanda yang diberikan oleh tubuh kita ya, untuk supaya kita udah mulai harus hati-hati ya. Jadi saya sudah ketemu ya banyak pasien yang kakinya melepuh itu ada hubungan dengan penyakit ginjalnya ya, atau boleh dibilang penurunan fungsi ginjalnya. Jadi kalau ada pasien kita, customer kita ya, yang mengalami masalah melepuh ya, itu boleh dilihat kembali mungkin medical check up yang sebelum-sebelumnya ya, itu mulai ada gangguan fungsi ginjal. Oke, jadi mungkin ini informasi yang saya berikan. Saya kembalikan dulu kepada MC kita hari ini ya, itu kelihatan sudah banyak chat, sudah banyak Betul sekali, Dok. Q&A ya. Kita Sudah jawab banyak satu-satu sekali ya, yang jangan takut antri. ya. Oke ya. Oke, Oke, terima kasih ya Mas Bija, saya kembalikan dulu ya. siap. Thank you, Dokter Jimmy. Wah, ini lengkap banget materinya, Dok. Dari mulai dari Liftera, penggunaan, sampai dengan kelengkapan LHH ya tentunya ini. Luar biasa, Dokter Jimmy. Terima kasih banyak atas Sorry ya, saya materinya. borong semua ya. Aman, aman. Aman, Dok. Siap, siap. Oke, nah selanjutnya. Oke, ini mungkin langsung saja ya, Dok, ya pada sesi tanya jawab. Dokter Jimmy boleh istirahat dulu, minum-minum dulu ya, Dok ya. Nah, jadi itu dia Bro Ensi semua materinya dari Liftera ini dan juga SOP lah, kelengkapan dan apa saja yang harus disiapkan, dan jangan khawatir teman-teman yang sudah eh, didaftarkan sebagai LHH itu sudah di-invite ke grupnya dan materi-materi itu akan segera kami sebarkan di grup tersebut ya. Oke, jadi langsung saja saya akan mulai sesi tanya jawab ini. Saya mulai dari Q&A. Di sini ada dari Pak Weli. Selamat malam, Dok. Ada user yang sudah berkali-kali pakai Liftera, tapi panas yang dirasakan hanya sampai pergelangan kaki saja. Apa yang harus dilakukan agar panas itu bisa menyebar ke seluruh tubuh? Sebagai informasi, beliau sudah pakai di level 12. Begitu, Dok. Oke ya, Pak Weli ya, Pak Weli Betul. Kurniawan. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah usia ya, ingat usianya.
kalau tadi teman-teman perhatikan, itu usianya kalau makin tua, itu yang gelombang yang harus digunakan adalah gelombang yang lebih tinggi, ya. Makanya tadi kalau ada usia 60 sampai 80, itu gelombang yang digunakan 15 sampai 17 gitu. Karena semakin tua, ya, itu pasti semakin banyak penyumbatan. Yang namanya pembuluh darah dipakai setiap hari itu pasti kotor, tidak ada yang bersih gitu. Jadi kalau dia hanya sampai di kaki, ya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gelombangnya tidak sesuai dengan usia. Yang kedua, air minumnya tidak cukup. Nah, jadi dua hal ini yang mau diperhatikan. Terima kasih. Oke, siap dok. Kemudian dari Pak Yohanes, malam Dokter Jimmy, bagaimana menjelaskan mesin Liftera Levivorium mengandung tiga teknologi ini? Apa ada alat bantu yang bisa mendeteksinya dok? Halo? Alat bantu belum ada, ya, karena Belum alat ada. untuk bisa mendeteksi terahertz dan eh, terahertz ini, ya, ini sangat sangat besar dan sangat mahal, ya. Tapi untuk bisa membuktikannya sebenarnya gampang, ya, gampang. Hmm. Yang kita panasin itu adalah kaki, tapi yang keringat itu adalah kepala dan badan, ya. Itu adalah salah satu bukti bahwa gelombang ini berjalan dari bawah ke atas gitu, ya. Oke. Sehingga eh, kita dengan hanya taruh kaki kita di alat ini, badan kita bisa keluarkan keringat gitu, ya. Tapi kalau untuk alat bantu untuk di lapangan itu belum ada, karena banyak perusahaan-perusahaan lain juga, ya, pengen punya alat seperti itu, tapi untuk bisa mendapatkan dalam bentuk ukuran yang bisa dibawa-bawa itu belum ada gitu, ya. Betul sekali Hanya dok. ada di pabrik. Terima kasih. Siap, terima kasih Dokter Jimmy. Selanjutnya, malam dok, apa efek samping dari penggunaan Liftera jangka panjangnya? Apakah aman? Bagaimana dok? Oke, jadi kalau penggunaan Liftera jangka panjang dan terus-menerus itu sangat aman, ya, karena frekuensi yang dipancarkan itu sesuai dengan gelombang daripada sel tubuh kita. Ya, jadi jangan takut. Hanya pastikan jangan overuse, ya. Sama badan kita kalau olahraga berlebihan juga tidak bagus, ya. Itu pastikan cuma perlu 1 kali sehari, maksimal 2 kali sehari. Itu kalau punya Hmm. keluhan-keluhan tambahan, ya. Tapi kalau misalnya sehat, Anda cukup 1 kali sehari sudah cukup. Itu sudah seperti Anda berolahraga 2 jam kok gitu. Ya, Siap. jadi aman, aman, ya. Oke, selanjutnya dari Bu Lani Wong. Di sini terapi jam 12 ya apakah boleh dok? Karena di apa ini? Karena kalau tusuk jarum nggak boleh di siang hari di jam 12. Apa pengaruhnya? Nah, apakah Liftera ini juga sama seperti halnya itu dok? Oke, ini bentar, bentar. Ini pertanyaannya di mana, ya? Di kolom chat, ya? Di kolom chat ya. Jadi ada dua kali pertanyaan. Terapi di siang hari jam 12 siang, apakah ada pengaruhnya atau boleh Dokter Jimmy? Karena kalau tusuk jarum jam 12 siang itu nggak Oh, boleh oke. katanya dok. Ini Ya, dari Lani Wong, ya, dari betul. Lani Wong, ya. Mm-mm. Oke, kenapa tusuk jarum tidak boleh di jam 12? Nah, gitu loh, ya. Jadi sebenarnya bukan peraturan dari Tiongkok gitu, ya kan. Tapi jam 12 itu matahari pas di atas kepala kita. Itu adalah saat gravitasi bumi paling tinggi gitu loh. Jadi kalau ada eh, kita, ya, contoh, ya, saya hari ini bisa berdiri di bumi itu karena ada gravitasi gitu loh, ya, yang Betul. menarik saya, makanya saya bisa berdiri. Terus sekarang matahari pas di ini, saya lagi berdiri, ya, matahari pas di atas saya gitu loh, ya, ini adalah saat gravitasi paling besar gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pendarahan, ya, itu biasanya lebih kencang darahnya yang keluar gitu, ya. Jadi bukan nggak boleh tusuk jarum, boleh, tapi lebih hati-hati supaya jangan terjadi namanya pendarahan yang berlebihan gitu, ya. Terus kalau untuk terapi boleh nggak? Boleh, nggak ada pengaruhnya, ya. Dan hanya perlu pastikan minum airnya cukup. Kalau jam 12 minimal 2 gelas lah, lebih bagus, ya, karena cuaca juga lagi panas-panasnya. Tapi kalau malam mungkin ya udah nggak gitu panas, 1 gelas, 1,5 gelas sudah boleh gitu. Ya, terima kasih. Oke, siap. Selanjutnya dok dari Bu Sofia di Q&A. Malam Dokter Jimmy, kalau gigi tanam pakai logam, namanya PMF, PFM, sorry, apa boleh terapi? Kalau boleh di level berapa dan apa ada efek sampingnya dok?
Kalau saya biasanya tidak anjurkan ya untuk terapi gitu loh. Tapi kalau mau terapi frekuensi di bawah 10 ya itu masih aman ya. Tapi kalau di atas 10 itu tidak dianjurkan. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Nah, kemudian dari Pak William, di lokasi buka apa perlu izin ke Kementerian Kesehatan? Perlu punya NIB juga. Oh, Oke, mungkin ini jadi untuk lebih ke buka teknis tempat sedikit. terapi ini kita butuh namanya izin NIB rumah sehat ya. Izin Eh, NIB rumah sehat tidak perlu sampai ke Kementerian Kesehatan, tapi cukup lewat online itu sudah bisa didaftarkan. Nanti bagi yang belum paham atau pengen dibantu nanti bisa hubungi Mas Fijar ya, nanti akan siap. dibantu. Jadi izin rumah sehat namanya. Oke, siap. Dok, bila pasien sudah pasang apa nih, PPM dan juga Sama ya. osteoartritis, nah Nah, boleh ini nggak? ini implan ya, implan gigi. Mm-mm. Boleh tapi di bawah 10 ya. Kalau di atas 10 tidak dianjurkan. Oke, siap. Dari sini banyak pertanyaan yang sudah mirip ya. Dokter, bagaimana dengan user yang setelah gunakan Liftera langsung tidak bisa jalan? Saya yang akhirnya trauma. Oke, itu kasus spesial ya. Itu mungkin beliau lagi memang sudah mau kena stroke ya. Jadi pas lagi terapi, terus besoknya kena stroke gitu. Jadi itu beda kasus ya. Itu memang kadang kita kalau sebagai terapis bisa ketemu hal-hal yang begini. Misalnya saya lagi menawarkan eh, apa liftelo ya buat pasien gitu loh. Waktu pasien makan terus besoknya dia diare gitu loh, tidak henti-henti gitu ya. Jadi eh, dia ada dua pilihan ya. Pertama dia akan menyalahkan, oh saya setelah minum liftelo saya jadi diare tidak berhenti-berhenti seterusnya gitu ya kan. Nah, atau kalau orang yang mengerti, dia akan berpikir, ya kan, oh tadi saya mungkin salah makan, ya, pas kebetulan saya lagi minum Liftelo, terus tiba-tiba jadi diare gitu loh. Jadi bukan akibat minum Liftelo langsung diare gitu loh. Jadi harus bisa kita cermatin juga ya. Memang kadang sudah ada kasus penyumbatan di bagian eh, kepala ya. Jadi pas naasnya lagi terapi, dia mengalami stroke besok harinya gitu ya. Jadi itu bisa dilanjutkan terapi ya. Tapi harus pastikan ya, teman-teman di sini jangan mengobatin orang stroke dengan perangkat Liftera ya. Orang stroke itu tidak ada yang bisa obatin di dunia ini. Yang bisa obatin orang stroke itu hanya diri dia sendiri. Karena kenapa? Liftera bisa membantu menambah energi, bisa membantu melancarkan pembuluh darah, bisa membantu membersihkan plak-plak yang menyumbat. Tapi tanpa latihan, pasien stroke itu tidak bisa sembuh. Jadi harus dibilang baik-baik dari awal. Pasien stroke itu kalau mau sembuh, dia harus latihan. Dibantu dengan perangkat Liftera itu boleh ya, bisa membantu memberikan energi, membantu melancarkan, membantu untuk mencegah jangan sampai terjadi stroke berikutnya. Tapi dengan catatan dia harus latihan. Ya, terima kasih. Oke, thank you Dokter Jimmy. Nah, selanjutnya ini dari Wati. Kalau ada orang yang terapi pertama kali dan kemudian lanjut lagi terapi kedua, apakah ada alat yang bisa menjadi petunjuk adanya perubahan pada tubuh setelah melakukan terapi setelah beberapa kali? Oke, bisa, bisa ya. Bisa kita tes dengan pengambilan darah. Oke, misalnya sebelum terapi kita tes dulu darahnya, kita cek dua ya. Pertama cek kadar gula darahnya, kedua cek kadar asam uratnya ya. Dan setelah terapi itu bisa dicek kembali, itu biasanya akan turun ya, karena terjadi namanya metabolisme. Nah, yang kedua, eh, ada kasus pasien yang tidak pernah keringat ya selama 30 tahun. Tidak pernah keringat. Jadi kalau kita makan, kita kan keringat. Dia ketawa gitu. Kok kamu makan bisa keringat ya? Aku bilang karena tubuh saya lancar gitu ya kan. Dia nggak percaya. Saya bilang oke, coba kamu tes terapi ya. Setelah terapi 2-3 kali, sekarang dia makan sama saya dia selalu keringat gitu. Jadi saya ketawa dia kembali gitu. Ah, kan kamu bilang kamu makan nggak bisa keringat. Nah, sekarang sudah dilancarkan keringat kan gitu. Nah, itu juga salah satu untuk membuktikan ya.
Tapi paling simpel adalah dengan pengecekan darah ya, asam urat dan gula darah itu biasanya langsung terbukti. Terima kasih. Oke, siap dok. Nah, selanjutnya ada dari dokter Ika. Dok, jika saya sudah punya klinik, nah apa bisa langsung menambah layanan liftera ya dok? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Ini saya di klinik saya sekarang ini. Ini saya jalan sebentar ya. Nah, Wah, ini langsung saya di klinik showing saya. nih. Di klinik saya sudah langsung ada Wah. perangkat listriknya. Nah, ini ya. Ah, ini Oke, ya. oke. Nah, jadi sudah ada langsung perangkat listeranya gitu loh ya. Betul. Nah, Tapi ini kalau pengen lihat klinik saya. siap, Nah, siap. ini klinik saya ya. Wow, eye Nah, ini, wellness. Wah, ada nambah lagi tuh dok. Apa dok? Ada eye wellness tuh ya, dok. ini ada tempat tidurnya kan ya. Nah, ini tempat Siap, tidur. siap. Wah, Living keren, atur ya. keren, keren, keren dok. Nah, Nah, ini ada dari rekor Museum muri tuh. Rekor Dunia Indonesia. Wah, Ya. Nah, ini perangkat-perangkat kita ya. Ini perangkat kita. Nah, nampak ya. ya. Nampak, Nah, nampak, nampak dok. sudah Keren, langsung keren, bisa keren. ditambahkan, Mbak. Nah, kalau sudah punya klinik tinggal dipakai ya. Jadi Siap. pasien itu bukan hanya orang sakit. Hmm. Banyak kan yang nunggu juga ikut ikut terapi ya. Yang nunggu orang berobat itu juga ikut terapi. Jadi kita bukan hanya untuk orang sakit, tapi orang sehatnya juga gitu. Ya, terima kasih. Oke, siap dok. Apakah yang mau sebelum terapi kita baiknya tensi dulu atau gimana dok? Kalau kita eh, tensi ya boleh ya, itu juga lebih bagus ya, bisa membantu buat yang tidak tahu kondisinya. Tapi banyak kan langsung ditanya gitu loh ya, ada Hmm. keluhan apa, diabetes nggak, ada keluhan hipertensi nggak gitu loh ya. Kalau Oke. memang dia nggak tahu, kita tensikan gitu. Tapi kalau dia sudah tahu ya, kita mulai dari intensitas yang sesuai dengan usia dia aja udah cukup. Oke, siap Dokter Jimmy. Karena waktu terbatas Itu itu dok ya. ada yang Ah. pemasangan pacemaker Oh ya. iya, sorry, sorry. Pacemaker itu tidak Oh iya, boleh betul, betul. pemasangan pacemaker. Oh iya, Pak Peter tadi Hmm. betul dok. Hmm. Karena pacemaker itu ada baterai di dalamnya. Ya, baterai di dalamnya itu Alat frekuensinya bantu berbeda. jantung. Nanti Betul, baterainya betul. rusak sayang ya. Siap Hmm. Dokter Jimmy. Oke dok, mohon maaf kepada teman-teman yang memang belum terjawab pertanyaannya. Ini memang sesi training kita dan akan kita lanjutkan di grup Living Healthy House tentunya. Seputar pertanyaan-pertanyaan bisa ditanya di sana ya nantinya ya. Oke Dokter Jimmy, terima kasih banyak atas waktunya, atas materi dan sudah menjawab Ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Dokter Jimmy. Siap dok, sekali lagi terima kasih ya, Dokter terima Jimmy. kasih Mas Ujat. Sama-sama Terima dok. kasih. Oke, selamat malam Dokter Jimmy. Nah, itu dia Bro Malam. Yansi semua. Terima kasih sekali lagi Dokter Jimmy. Jadi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang urgent, boleh kirimkan ke saya, ke Pak Hendra, nanti akan kami bantu konsultasikan. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, baik Bro NC semua. Sebelum saya tutup, saya akan informasikan terlebih dahulu seputar promo Living for You ya. Nah, jadi Living for You masih ada promo, yaitu promonya soft launching Bali 2024, yang mana Broensis untuk yang belum pernah mendapatkan reward Bali ataupun Malaysia Trip, Broensis bisa menciptakan omset 5.000 BV kiri dan juga kanan. Dan omsetnya terhitung dari mulai awal join. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah mendapatkan, yang pernah mendapatkan Bali ataupun Malaysia Trip, itu omset yang terhitungnya adalah mulai 2 Agustus sampai dengan 31 Desember 2023 dan omsetnya adalah 5.000 BV di kiri dan juga 5.000 BV di sebelah kanan. Oke, Bro semua, sampai jumpa di Zoom kita selanjutnya. Saya Pijar Reksa, saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Living